semua Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Tentu kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan kita ini, rapat kita ini tentu membawa kemaslahatan, keberkahan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Palawan. Amin. Bapak-bapak, ibu semua, Pak Sekda, Pak Asisten, para kepala dinas dan seluruh manajemen perusahaan yang hadir dari Apkasindo dan yang mewakili dari Gapki ada yang hadir, Gapki, Aspekpir ada yang hadir. Oh ya, teman-teman semua, tadi mungkin pengantar sudah disampaikan Pak Sekda. Kenapa teman-teman baik perusahaan, pengusaha, dan perwakilan petani kita undang. Sebenarnya saya konsen ke pengusaha dulu. Kalau petani memang saya sudah turun berapa hari, ada 2 kali saya tidak keliling. Mungkin teman-teman pengusaha bisa sudah tahu. Ingin sampaikan ada beberapa hal hari ini. Sebenarnya hari ini rapat kita to the point dan tidak kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan bersama, kepentingan petani dan kepentingan pengusaha. Itu poinnya, sebenarnya poin besarnya. Artinya ini untuk kepentingan bersama. Nah, bagi pemerintah kami harus peduli dengan semuanya. Kami juga harus peduli dengan petani, masyarakat, tapi itu juga harus memperhatikan perkembangan usaha para investasi yang sudah ada. Nah, kita memahami dengan kondisi hari ini bahwa ketika keran CPO ditutup tentu akan berdampak terhadap pengusaha akan berdampak juga kepada petani. Maka pada pagi hari ini sebenarnya poinnya satu, saya ingin satu-satu teman-teman pengusaha menyampaikan, problemnya kan cuma satu saja. Saya nggak bisa menjual CPO, saya nggak sanggup lagi olah pabrik, kan itu problemnya. Kalau CPO nggak bisa jual, berarti tangki penampungan akan penuh. Tangki penampungan akan penuh, berarti tidak akan mungkin lagi ada pembelian buah petani. Kalau tidak beli buah petani, maka kondisi perkebunan, kondisi petani pasti akan sangat down sekali. Nah, maka pada pagi hari ini itu poin-poin besarnya yang saya sampaikan satu. Yang kedua tentu komitmen bersama kita. Komitmen bersama kan saya juga tidak mau selaku bupati saya terlalu keras dengan pengusaha, kan juga tidak mau. Keras dalam artian mungkin kalian merasa saya tidak ini seperti berlebihan, juga tidak. Tapi apa yang saya lakukan adalah untuk petani, untuk rakyat. Kan kalau rakyat senang, bahagia, kan pasti saya senang. Dan teman-teman juga akan nikmati kebahagiaan itu. Kalau rakyat harganya bagus, sejahtera, pengusaha saya yakin nanti ekonominya makin tumbuh, cuannya makin besar. Percayalah, karena kita nolongin orang, pasti akan kita ditolong juga oleh Tuhan. Setuju enggak? Ya, makanya kenapa saya cek itu, karena saya turun ke bawah, saya pastikan harganya. Sehingga kita tidak main-main dengan itu. Nah, maka hari ini saya kumpulin supaya saya tahu problemnya apa. Saya misalnya ketemu masih ada harga, karena kan penetapan pemerintah sudah ada harganya 2.900 untuk usia tanam 10-20 tahun. Ya. Kalau usia tanam lain kan pasti akan menyesuaikan sesuai dengan komodil. Betul enggak? Nah, maka
Saya kan ketika saya tidak, saya ingin pastikan itu biar kita tidak terlalu jauh ranknya. Sebenarnya saya masih moderat loh, masih moderat, karena kan tidak mungkin kita cek rendemen segala macam, karena pasti acuan teman-teman rendemen, tapi kan pemerintah tetapkan juga dasarnya rendemen dasarkan usia tanam dasarnya adalah komedil, kan tahu di lapangan kan komedil berapa berarti usia tanamnya sekian, rendemennya sekian. Nah, maka saya temukan masih jauh di bawah, bahkan ada juga yang di atas bagus. Yang bagus ya saya harus apresiasi, saya sampaikan. Contoh Grita Sari. Grita Sari hadir di sini. Iya, Pak Ramli ini harganya bagus. Bisa kok harga bagus. Saya bukan banding-bandingkan teman-teman enggak. Tapi kan kita harus fair juga. Kalau dari 2.900 Bapak kasih harga 2.000, 2.100 kan 800 lah deviasi selisihnya. Itu yang oke, itu saya mau teman-teman kita terkait dengan harga, saya mau kita komitmen bersama. Kan nggak mungkin juga saya selaku bupati tidak terus dan marah-marah terus. Dan saya juga tidak berharap saya tidak melakukan hal yang tidak baik terhadap pengusaha. Artinya hal tidak baik itu adalah saya mengambil kebijakan yang pasti tidak membuat kita semua tidak nyaman. Saya nggak juga mau melakukan hal itu. Saya berharap saya tidak mengambil kebijakan yang membuat pengusaha tidak nyaman. Saya ingin semuanya nyaman. Pengusaha nyaman, rakyat senang. Itu prinsipnya. Maka saya kumpulkan hari ini biar kami tahu persis dengan kondisi yang terjadi dengan pengusaha. Karena hasil yang pertemuan kita hari ini tentu kami akan bersurat juga sampai ke Presiden. Ke Gubernur, ke Presiden. Bahkan nanti kita bareng-bareng kita bikin YouTube fakta yang harus kita sampaikan. Karena saya minta satu-satu tapi komitmen. Saya mau komitmen. Kita berjuang bersama-sama, berjuang untuk pengusaha, untuk rakyat, untuk pengusaha. Saya berjuang sama-sama, tapi komitmen bahwa kita berjuang, tapi harga masih jangan dimain-mainkan gitu. Kalau masih ranknya masih diterima, kalau sehat itu biasa. Saya memahami. Kalau misalnya penetapan pemerintah usia tanam 10-20 tahun 2.900, pengusaha kayak Agrita taruh 2.400, itu kan masih moderat angkanya Pak. 2.400 itu angka masih moderat. Masih ada selisih gap 500 rupiah. Kan sangat moderat sekali. Ada yang ketika saya tidak, ada yang sudah naikin. Tapi ada juga yang berani turunin. Nah, saya bukan ngancam. Tapi kalau main-main dengan saya ajar Pak. Tapi kalau kita sama-sama, ayo saya tolongin Bapak sampai kemanapun saya tolongin. Pengusaha saya pasti saya bantuin. Selagi kita punya niat baik semua. Selagi kita punya niat baik semua, saya pasti butuh investasi yang baik. Tapi ya tentu juga yang sampai rakyat jadi korban. Oke, saya pengen satu-satu. Satu bahwa hampir seluruh pabrik storage tank-nya sudah full, cuma bisa bertahan perkirakan 5 sampai 12 hari. 5 sampai 12 hari bisa bertahan, tidak akan berpengaruh kepada petani. Kalau tidak ada penjualan CPO pasti tidak bisa operasional lagi. Yang kedua, tentu disparitas harga. Ya, disparitas harga. Teman-teman kan mendengar semua siapa yang beli harganya sekian. Saya kan nggak mungkin ngajarin lagi. Ya, tentu kita akan pantau terus, dan pasti juga kita akan mengambil kebijakan kalau menurut kita memang disparitasnya terlalu jomplang. Ya. Apalagi kalau ada yang berani di bawah. Saya kasih tahu aja, sekarang itu harga usia tanam 3 tahun itu 2.210. Itu usia
tanam 3 tahun tuh baru jadi sawitnya. Itu harganya 2.210. Itu mesti jadi catatan teman-teman. Sementara teman-teman ada yang ngasih itu 2.100, TIP mau 1.500 nih lebih parah lagi. Kita tadi beli gorengan tadi. TIP tadi. Ya, sampai dengan manajemennya. Di sana butuh kalian Pak petaninya. Ya, TIP butuh petani, butuh Bapak di sana. Karena sana itu paling kasihan. Kalau Bapak bisa beli buah petani, terbantu sekali petani panjang Sungai Kampar itu. Kalau udah Segamai, Gambut, sampai ke Labuan Bilik, Sungai Mas, Soko itu terbantu dengan Bapak. Tapi jangan Bapak buka ruang terus menekan harga kan nggak bayar. Si tahu manajemennya loh. Ya, kalau 1.500 potensi Pak Bapak, bukan potensi. Hari ini pun dievaluasi. Saya ngomong apa adanya aja. Oke teman-teman, jadi disparitas harga setelah dari pertemuan silakan teman-teman berdiskusi dengan manajemennya. Saya kasih waktu sampai 1-2 hari. Kalau tidak ada, saya nggak mau matok lah. Tapi kalian teman-teman tahu di mana harga yang wajar. Kan contohnya tadi saya sudah kasih tahu SAR 2.540. Kapasitasnya kemampuannya juga 1.200 sampai 1.200 ton per hari. SSDP tadi ya? Mana? Yang mana? SSDP mana? Ini juga harga berapa ya? 2490 Hah? 2490 dan sama 2490. Ya, saya kasih waktu, tapi ada yang berapa? Ya besok sudah ada perubahan harga. Hari ini, besok ada perubahan harga. Kalau nggak ada perubahan harga, tentu saya evaluasi. Itu pilihan saya. Oke, itu saya minta teman-teman kumpul belakang saya, kita bareng-bareng bikin video untuk Pak Jokowi. Oke, ya kumpul belakang saya. Pelalawan Jupri, kepada yang terhormat, yang kami banggakan dan muliakan Pak Presiden, Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi. Tadi pagi WA saya dipenuhi dengan chat dari masyarakat. Bahkan hari ini sudah mulai masyarakat tidak bisa jual buah. Karena hari ini saya berkumpul dengan para petani, dengan para pengusaha, Pak Presiden. Ini sekeliling saya ini para pengusaha, pemilik pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan. Ada 33 pabrik yang kita miliki. Dari pertemuan kita 5 sampai 10 hari ke depan, storage tank pengusaha ini akan bervariasi. Ada yang mampu cuma sampai 5 hari, ada yang mampunya cuma sampai 12 hari. Jadi berpotensi akan oleh petani tidak bisa jual buah dan pasti akan mempengaruhi ekonomi. Maka pada kesempatan berbahagia ini kami bermohon kepada Pak Presiden, demi rakyat, demi petani, tentu ekspor CPO yang akan mempengaruhi petani, maka ini tolong ditinjau kembali dan kami berharap bahwa Presiden, pemerintah bisa membuka keran untuk ekspor CPO supaya pengusaha bisa produksi CPO dan petani bisa menjual sawitnya sehingga ekonomi kita akan berjalan normal. Terima kasih Pak Presiden, salam sehat selalu dari kami. Semoga Pak Presiden selalu diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka!